Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini, di sini kami akan membahas mengenai Initial Public Offering atau IPO, yaitu proses penawaran saham perdana perusahaan kepada masyarakat sebelum diperdagangkan di pasar modal. Untuk itu, perkenalkan, nama saya Nova Fitria dengan NIM 231010 53442 dan rekan saya. Saya Kak Putri Sari. Saya Hendrik Kosiahan. Saya Firly Amalia Fadilah. Saya Ayesa Syafiqan Nuzai dari kelas 06 SMJP 015 ruang 619. Latar belakang perkembangan dunia bisnis yang semakin modern membuat perusahaan membutuhkan modal besar untuk memperluas usaha dan meningkatkan daya saing. Salah satu cara memperoleh pendanaan adalah melalui Initial Public Offering atau IPO, yaitu penawaran saham perdana kepada masyarakat melalui pasar modal agar perusahaan mendapatkan tambahan dana untuk ekspansi usaha, pengembangan teknologi, dan memperkuat kondisi keuangan perusahaan. IPO juga dapat meningkatkan citra, transparansi, dan kepercayaan investor terhadap perusahaan karena perusahaan harus lebih terbuka kepada publik. Di Indonesia, jumlah perusahaan yang melakukan IPO terus meningkat dari berbagai sektor industri. Namun, proses IPO juga memiliki resiko seperti pengawasan publik yang ketat, kewajiban keterbukaan informasi, serta perubahan harga saham yang dipengaruhi kondisi pasar dan minat investor. Selanjutnya, definisi dan sejarah Initial Public Offering atau IPO. Pertama, definisi Initial Public Offering atau IPO atau penawaran umum perdana adalah proses ketika perusahaan pertama kali menjual sahamnya kepada masyarakat melalui Bursa Efek Indonesia atau BII. Setelah melakukan IPO, status perusahaan berubah dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka atau TBK atau go public. Tujuan utama IPO adalah memperoleh tambahan modal dari investor untuk pengembangan usaha, memperkuat keuangan perusahaan, dan memperluas bisnis. IPO juga memberi keselamatan kepada masyarakat untuk memiliki saham perusahaan serta meningkatkan transparansi dan kepercayaan investor terhadap perusahaan. 2. Sejarah perkembangan IPO. Perkembangan IPO di Indonesia terus meningkat seiring kemajuan pasar modal, perkembangan teknologi, dan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap investasi. Pada awalnya, IPO berkembang cukup lambat karena rendahnya pemahaman masyarakat mengenai pasar saham dan banyak perusahaan yang lebih memilih pendanaan melalui pinjaman bank. Namun, setelah adanya penguatan regulasi dan pengawasan dari OJK, pasar modal Indonesia menjadi lebih transparan, aman, dan dipercaya investor. Bursa Efek Indonesia atau BII juga berperan penting dalam pencatatan saham, pengawasan perdagangan, serta edukasi pasar modal, sehingga jumlah perusahaan yang melakukan IPO semakin meningkat dari berbagai sektor industri. Syarat dan proses melakukan Initial Public Offering atau IPO. Syarat perusahaan melakukan IPO yang pertama, struktur organisasi dan kepemimpinan yang jelas. Perusahaan harus berbentuk PT dan memiliki struktur organisasi yang lengkap seperti direksi, komisaris sekretaris perusahaan, dan audit internal.
Yang kedua, laporan keuangan dan akuntansi yang terverifikasi. Laporan keuangan harus diaudit oleh akuntan publik, transparan, dan menunjukkan kondisi keuangan yang baik. Yang ketiga, aset minimal atau modal usaha yang memadai. Perusahaan wajib memiliki aset dan modal yang cukup sesuai ketentuan BI agar mampu menarik investor. Yang keempat, jumlah saham dan pemegang saham publik. Jumlah saham yang ditawarkan dan pemegang saham publik harus memenuhi batas minimal agar saham liquid di pasar dan kepemilikan tidak terpusat pada sedikit pihak saja. Yang kelima, kepatuhan regulasi dan legalitas. Perusahaan harus memenuhi aturan OJK dan BI serta melengkapi dokumen legal, prospektus IPO, dan izin pendukung lainnya sebelum go publik. Dan yang terakhir keenam, mekanisme proses dan tahapan. Perusahaan harus melalui tahapan IPO seperti due diligence, penyusunan prospektus, book building, penetapan harga saham, dan pencatatan saham di BI. Selanjutnya, proses perusahaan melakukan IPO. Yang pertama, persiapan IPO. Tahap awal IPO dilakukan dengan mempersiapkan struktur organisasi, laporan keuangan, serta aspek hukum sesuai ketentuan BI dan OJK. Langkah yang dikerjakan pada tahap persiapan ini antara lain: yang pertama, penentuan struktur IPO dan tujuan penggunaan dana. Yang kedua, persiapan audit laporan keuangan oleh auditor. Yang ketiga, persiapan laporan aspek hukum. Yang keempat, persiapan prospektus dan marketing tools. Serta yang kelima, persiapan dokumen pendaftaran. Selanjutnya, evaluasi oleh BI dan OJK. BI dan OJK melakukan evaluasi terhadap kondisi perusahaan untuk memastikan perusahaan layak menjadi perusahaan terbuka. Aktivitas ini antara lain: yang pertama, klarifikasi dan site visit oleh BI. Yang kedua, revisi dokumen sesuai tanggapan OJK. Yang ketiga, izin publikasi untuk penawaran awal. Dan yang terakhir, pernyataan efektif dari OJK. Proses perusahaan melakukan IPO yang ketiga yaitu ada book building. Book building adalah proses penentuan harga saham berdasarkan minat investor. Kegiatan pada tahap ini antara lain publikasi prospektus ringkas, penawaran awal dengan book building, dan penetapan harga saham final. Yang keempat, IPO atau penawaran umum. Pada tahap ini, perusahaan mulai menawarkan harga saham kepada masyarakat. Proses yang dilakukan antara lain yaitu penjatahan saham, transfer dana IPO ke perusahaan, distribusi saham secara elektronik, dan pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia. Kelima, listing di Bursa Efek Indonesia. Tahap terakhir adalah pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia, sehingga saham mulai diperdagangkan secara publik. Setelah listing, perusahaan wajib mematuhi aturan dan keterbukaan informasi kepada investor. Selanjutnya, keuntungan dan risiko inisial public offering. Keuntungannya bagi perusahaan yaitu mendapat tambahan modal dari masyarakat, meningkatkan citra dan kredibilitas perusahaan, mempermudah ekspansi bisnis, saham dapat diperdagangkan di bursa, serta menarik minat investor baru. Keuntungannya bagi investor yaitu potensi keuntungan tinggi saat listing, harga saham sudah ditetapkan, serta peluang mendapatkan saham perusahaan berfundamental baik. Adapun risikonya yaitu risiko bagi investor, penjatahan saham terbatas, potensi penurunan harga saham, serta risiko kerugian jangka menengah dan panjang. Risikonya bagi perusahaan yaitu tuntutan transparansi lebih tinggi, harus mematuhi regulasi pasar modal,
serta tekanan menjaga kinerja perusahaan. Di sini saya akan menjelaskan faktor keberhasilan Internet Public Offering, disebut bisa IPO. Nah, faktor yang mempengaruhi keberhasilan Internet Public IPO itu terdiri ada 3. 1. Kondisi pasar. Jika kondisi pasar sedang baik dan investor optimis, maka peluang IPO sukses akan lebih besar. Kedua, tren industri. Perusahaan yang bergerak di sektor yang sedang berkembang seperti teknologi atau digital biasanya lebih menarik perhatian investor. Ketiga, kualitas manajemen. Kualitas manajemen dan model bisnis perusahaan juga sangat berpengaruh terhadap kepercayaan investor. Selanjutnya, studi kasus Initial Public Offering pada PT Goto. Goto resmi melakukan IPO pada tanggal 11 April 2022 dan menjadi salah satu perusahaan teknologi terbesar yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Perusahaan ini merupakan gabungan dari Gojek, Tokopedia, dan Goto Finansial yang menyediakan layanan transportasi online, e-commerce, hingga layanan keuangan digital. Saat IPO, minat investor terhadap saham Goto sangat tinggi, bahkan mengalami oversubscribe berkali-kali lipat. Selanjutnya ada tantangan setelah Initial Public Offering PT Goto. Permasalahan pasca IPO. Walaupun IPO Goto sangat diminati, harga sahamnya justru mengalami penurunan setelah beberapa waktu. Hal ini terjadi karena perusahaan masih berada dalam tahap ekspansi dan belum menghasilkan keuntungan yang stabil. Biaya operasional yang besar untuk promosi dan pengembangan layanan membuat investor mulai khawatir terhadap profitabilitas perusahaan. Selain itu, kondisi ekonomi global seperti inflasi dan kenaikan suku bunga juga mempengaruhi minat investor terhadap saham teknologi. Kasus Goto ini menunjukkan bahwa popularitas perusahaan belum tentu menjamin harga saham akan terus naik. Investor tetap harus memperhatikan kondisi fundamental perusahaan sebelum berinvestasi. Selanjutnya, kesimpulan. Kesimpulan IPO merupakan proses perusahaan menawarkan saham kepada masyarakat untuk memperoleh tambahan modal dan mengembangkan usaha. IPO diberikan manfaat bagi perusahaan dan investor, tetapi juga memiliki risiko seperti fluktuasi harga saham yang persaingan pasar. Oleh karena itu, perusahaan perlu memiliki kinerja yang strategi bisnis yang baik agar IPO dapat berjalan sukses dan berkelanjutan. Hal ini terlihat pada kasus PT Goto Gojek, Tokopedia Tbk yang meskipun berhasil menarik banyak investor, tetap menghadapi penurunan harga saham akibat tantangan bisnis dan kondisi pasar. Cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.